Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Baik. Sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah konservasi lingkungan. Sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Kemarin untuk mata kuliah konservasi lingkungan, itu kita membahas tentang kemampuan lahan, kemudian juga klasifikasi kemampuan lahannya. Ya. Kemarin ada apa aja tuh? Kemarin kenapa lahan itu butuh dievaluasi? Atau begini deh, apa sih evaluasi lahan itu? Apa evaluasi lahan? Penilaian kinerja, Pak. Oke, penilaian kinerja atau performa lahan ya. Kenapa butuh dievaluasi? Kenapa butuh dievaluasi? Halo, kenapa butuh dievaluasi? Kenapa sebuah lahan itu butuh dievaluasi? Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat? Untuk mengidentifikasi dan perbandingan. Oke. Untuk mengidentifikasi, untuk juga nanti bisa dikelompokkan ya berdasarkan kategori dan sifat-sifat tertentu dari sebuah lahan, ya digunakan untuk apa, misalkan peruntukannya sesuai dengan peruntukannya. Jadi kenapa lahan itu butuh dievaluasi? Jadi itu tadi ya, butuh diidentifikasi untuk tujuan tertentu, untuk melihat potensinya digunakan untuk apa nantinya. Nah, apa namanya? Kemarin kalau nggak salah ada kelas-kelas ya? Ada berapa kelas kemarin lahan? Masih ingat? Ada berapa kelas? Halo? 8, Pak. Ada 8, ada 8 kelas. Yang paling bagus di posisi kelas berapa? Yang paling bagus di posisi kelas 1, oke. Nah, kalau yang paling nggak bagus, yang nggak bisa diapa-apain ya, tanahnya mati lah. Gitu. Kelas 8. Kelas 8. Okay. Kalau ada kemarin ada kelas, ada subkelas, ada satuan kemampuan lahan ya. Kalau subkelas itu kan berdasarkan faktor penghambatnya tuh atau faktor ancamannya. Ada berapa kemarin faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya ada berapa? 3, Pak. 4. Ada 4. Yang pertama ancaman apa? Erosi. Erosi. Kemudian yang kedua? Kelebihan air. Kelebihan air atau banjir ya. Kemudian yang ketiga? Pembatas perkembangan akar. Oke, perkembangan akar tanaman. Dan yang keempat, yang maksudnya perkembangan akar tanaman ini ya, apa namanya, dangkal atau tidak dangkal maksudnya ya, maksud pembatas perkembangan akar tanaman. Jadi ada tanah itu yang sifatnya kedalamannya dangkal ya, sangat dangkal gitu, dalam, sangat dalam gitu. Kemudian yang keempat apa? Faktor penghambatnya. Penghambatnya apa yang keempat? Pembatas iklim. Oke, iklim ya, jadi ada climate. Jadi faktor penghambatnya ada 4, yang pertama erosion, yang kedua flood atau banjir, yang ketiga itu solum, yang keempat adalah climate atau iklim.
Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kelas kemampuan nomor 1 ya, kelas sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang kita masuk ke subkelas ya. Kita masuk ke subkelas. Kelihatan ya semuanya? Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk ke Kelihatan, Pak. apa itu subkelas? Subkelas ini adalah pengelompokan unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman yang dominan. Kemudian sama jika digunakan untuk pertanian. Nah, ini disebut dengan subkelas. Jadi ada kelas, ada subkelas. Jenis hambatannya tadi yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ada erosi, simbolnya E, ya, erosion. Kemudian keadaan drainase atau kelebihan air, itu kita beri simbol W, yaitu water. Kemudian hambatan daerah perakaran atau kedalaman kita simbolkan dengan S, yaitu solum. Dan yang iklim, climate, itu disimbolkan dengan huruf C. Nah itu, jadi ada E, ada I, W, kemudian S, ada C. Ya, ini jenis hambatannya. Subkelas ini menunjukkan kepada pemakai peta informasi tentang derajat dan jenis hambatan. Jadi, nah, tadi kan ada apa? Ada E, ada W, ada S, ada C. Nah, nanti subkelas itu ngikut. Misalkan kelasnya kelas 3. Tiganya 3 apa? 3E, 3W, 3S, atau 3C. Nah, begitu. Jadi berdasarkan atas hambatan tadi itu. Kelas 1 tidak mempunyai subkelas. Kenapa? Kenapa kelas 1 tidak memiliki subkelas? Karena itu sudah paling baik, Pak. Karena tidak ada faktor penghambatnya. Tidak ada E, tidak ada W, tidak ada S, dan tidak ada C. Tidak ada faktor penghambat keempat itu. Jadi kelas 1 tidak mempunyai subkelas. Subkelas E. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ancaman erosi atau tingkat erosi yang telah terjadi merupakan masalah utama dan diperoleh dari kecuraman lereng dan kepekaan erosi. Nah, sebetulnya ada nih praktikum untuk menghitung erosi. Cuman saya tahu, kita lihat nanti di BKPM-nya, saya lupa apakah saya masukkan atau enggak. Karena kalau menghitung erosi ini memprediksikan, ini ada 2 cara. Nanti ada metode USLE, USLE, ada metode MUSLE, ya, modifikasi dari USL tadi itu. Kemudian subkelas W. Subkelas W ini tanah mempunyai hambatan yang disebabkan oleh drainase yang buruk, ya. Banjir seringkali, ya. Kemudian ya banjirnya yang merusak tanaman. Kemudian subkelas S. Tanah mempunyai hambatan daerah perakaran, yaitu perakarannya sulit untuk mencapai kedalaman tanah tertentu. Ya, makanya subkelas S, solum. Soil. Kemudian subkelas C, ini adanya faktor iklim. Faktor iklim itu apa? Temperatur, kemudian curah hujan. Jadi jika temperaturnya tidak sesuai, kemudian curah hujannya sedikit atau terlalu ekstrim, itu maka faktor penghambatnya adalah subkelas C. Contoh 2E. Maka apa artinya 2E? Apa artinya 2E? Kelas 2 terancam erosi. Kelas 2, subkelasnya Erosi. erosi, ya. Yang 4W artinya Kelas 4 subkelas banjir. Oke, kelasnya kelas 4, subkelasnya subkelas banjir. Faktor penghambatnya banjir. Kalau 4S berarti kelas 4, subkelasnya Daerah perakaran. daerah perakaran, faktor penghambatnya. Jika 2 jenis penghambat yang dapat dirubah atau diperbaiki bernilai sama, maka penetapan subkelas dilakukan prioritas E, W, S. Begini maksudnya. Prioritasnya itu yang diperbaiki yang mana, gitu kan? Kan ada 4 tadi, ada E, ada W, ada S, dan ada C.
yang prioritas untuk bisa, misalkan gini, antara E sama W, mana yang didahulukan untuk diperbaiki? E. Nah, gitu. Kalau misalkan W sama S, yang diperbaiki mananya dulu? W. W. Jadi yang faktor penghambat untuk banjir nanti diprioritaskan dibandingkan dengan yang S. Yang E juga sama, jadi erosi itu diprioritaskan terlebih dahulu untuk ditanganin dibandingkan dengan yang W. EWS. Kalau iklim yang C ini sulit untuk diperbaiki. Karena kalau iklim ini mencakup apa? Keseluruhan dari kondisi daerah tertentu. Jadi kan nanti iklim ada dibagi menjadi beberapa ya, ada iklim meso, ada iklim makro, ada iklim mikro. Nah ini, kalau di Indonesia, ini kajiannya lebih banyak iklim makro secara global dan juga iklim mikro secara kecil, secara kewilayahan yang kecil. Kalau yang iklim meso itu jarang. Kalau iklim meso itu daerah Perancis mesti banyak riset tentang itu untuk meso. Nah, kita masuk ke satuan kemampuan lahan. Sampai sini paham ya untuk subkelas ya? Paham. Paham, Ya? Pak. Kalau nggak paham, tanya ya. Karena ini memang materinya baru dan bukan, maksudnya begini, di agribisnis itu nggak pernah sebelum-sebelumnya untuk basic ini kecuali kalian paham dulu di dasar-dasar ilmu tanah gitu ya, kalau kaitannya dengan yang perakaran. Tapi kalau konservasi kan materi sebelumnya nggak ada. Gitu. Kalau mungkin mata kuliah yang lain ada pengantarnya gitu sebelum-sebelumnya. Ini kan nggak ada tiba-tiba langsung konservasi lingkungan gitu ya. Kalau misalkan nggak paham nanti tanya ya, langsung ya, diinterrupt nggak apa-apa saya. Nah, masuk ke satuan kemampuan. Satuan kemampuan ini adalah, kan kita udah identifikasi tuh di awal, ya kan, kita udah evaluasi. Jadi yang kesesuaiannya sama atau hampir sama itu dikelompokkan. Ya, itu dikelompokkan. Jadi lahan-lahan yang karakteristiknya sama tadi, faktor penghambatnya sama, nanti dikelompokkan tuh. Jadilah sebuah satu kemampuan, yaitu satuan kemampuan lahan. Ya. Satuan kemampuan lahan ini nanti dibagi menjadi 4. Ada S1, S2, S3, dan N. Ya, paham ya sampai sini. Nanti kita bahas di belakang untuk satuan kemampuan lahan. Nah, intinya kalau satuan kemampuan lahan tadi itu dikelompokkan. Yang misalkan nanti kategori S1, 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 S1 di mana gitu ya. S2, S2, S2 gitu. Nah, lahan dalam satu satuan kemampuan harus cukup seragam. Apanya yang seragam? Kan tadi saya bilang di awal harus dikelompokkan gitu ya. Namanya dikelompokkan harus seragam gitu. Jadi yang sama-sama yang berdekatan lahannya itu dalam satu satuan kemampuan. Yang pertama yang seragam apa? Produksi tanaman pertanian atau rumput di bawah tindakan pengelolaan yang sama. Jadi produksi tanaman pertaniannya sama. Nah, ini berarti satuan kemampuannya nanti masuk dalam kategori yang sama. Yang kedua, kebutuhan tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama. Jadi misalkan dia masuk S2, buat tindakan konservasinya sama di lahan tersebut. Intinya satuan kemampuan itu, lahannya itu memiliki karakteristik yang sama atau mirip setidaknya. Kemudian mempunyai produktivitas potensial yang setara. Ya, produktivitasnya kalau misalkan komoditas tertentu ya kurang dari 25%, maka itu masuk dalam kategori satuan kemampuan yang sama. Nah, faktor-faktor untuk klasifikasi kemampuan lahan, kita masuk ke sini. Iklim, tadinya sudah temperatur dan curah hujan, lereng, ancaman erosi dan erosi yang telah terjadi, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, drainase, dan faktor-faktor khusus, ya batuan dan kerikil, ancaman banjir atau genangan, dan juga salinitas. Salinitas ini penggaraman ya. Jadi salinitas itu penggaraman. Ini faktor-faktor untuk klasifikasi kemampuan lahan.
Iklim. Kita bahas dari yang pertama. Jadi kita bahas tentang iklim dulu. Nah, iklim. Iklim ini kan yang pertama ada suhu udara tuh. Suhu udara itu 26,3 derajat Celcius. Ini dapat dari mana? 0,01 dikali elevasi. Elevasinya dalam meter ya, ketinggian dikali 0,6 derajat Celcius. Ya. Rata-rata kalau di kita untuk suhu kamar biasanya di posisi 2, ya kalau kita di Indonesia Jawa ya terutama biasanya berkisar di posisi 26 sampai 28. Kalau di tepi pantai nih, rata-rata 25 sampai 27 derajat Celcius. Yang kedua ada curah hujan. Nah, untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan, ini biasanya dinyatakan dalam jumlah. Curah hujan tahunan, ya nanti kan kalian bisa lihat di BMKG ya, ada jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Artinya apa? Dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nanti dalam satu bulan itu kan ada 28, 29, 30, 31 hari. Nah, hari-hari di dalam setiap hari itu di dalam satu bulan itu dicatat tuh. Ada hujan tidak? Gitu ya. Kalau tidak ada hujan sama sekali, dia masuk dalam kategori kering. Nah, dalam satu bulan, nanti dilihat dominasinya di bulan itu. Masuk lebih banyak basahnya atau lebih banyak keringnya, lebih banyak hujannya atau tidak. Kalau lebih banyak hujannya, maka masuk dalam kategori bulan basah. Nah, nanti yang berapa bulan biasanya yang masuk dalam basah? Nah, nanti dihitung. Nah, kalau menurut Oldham itu 1975, ini mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Jadi begini, misalkan Banyuwangi nih, ada Banyuwangi bagian utara, ada Banyuwangi bagian selatan, ada Banyuwangi bagian barat, dan ada Banyuwangi bagian timur. Pengelompokan wilayah curah hujannya ini dibagi wilayahnya. Oh, misalkan nih Wongsorejo ini masuk dalam kategori daerah yang bulan basahnya lebih banyak, lebih dominan. Nah, nanti dibagi berdasarkan wilayah. Nah, ini contoh begini perhitungannya. Bulan basah ini bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 200 mm. Ya. Dihitung ya, ditakar. Apa alat penakar curah hujan apa namanya? Apa namanya? Alat penakar curah hujan apa namanya? Ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu? Namanya apa? Ombrometer ya namanya ya. Ombrometer itu alat untuk penakar curah hujan. Nah, kalau menurut Oldham itu mengatakan bahwa kalau masuk dalam kategori bulan basah jika dalam satu bulan itu curah hujannya lebih dari 200 mm. Ketebalan ya, curah hujan itu satuannya ketebalan. Sedangkan bulan kering, ini curah hujannya kurang dari 100 mm. Nah, kriteria ini lebih diperuntukkan bagi tanaman pangan, ya terutama untuk padi. Kalau berdasarkan Oldham, ini membagi zona agroklimat menjadi 5 kelas. Ada nanti kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E untuk curah hujannya. Kalau Smith-Ferguson, itu klasifikasinya berbeda. Bulan basah, dia mengkategorikan lebih dari 100 mm. Kalau bulan keringnya, kurang dari 60 mm. Ya, jadi lihat dulu pakai punyanya Oldham atau punyanya Smith-Ferguson untuk kategori curah hujan nantinya. Nah, yang kedua, kelerengan. Kan kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan kita udah bahas kemarin. Kalau yang kelas 1 kelerengannya berapa? Yang kelas 1 kemarin.
Kelas 1 kelerengannya kan kurang dari 3% ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, kurang dari 3%. Nah, jadi kelasnya ini didasarkan dari ini, 3 sampai 8, 8 sampai 15. Nah, ini untuk kelerengan. 15 sampai 30 dan seterusnya. Jadi kalau yang masuk dalam kategori berbukit, maka kelerengannya 15 sampai 30%. Atau selain persentase ini digunakan satuan dalam bentuk derajat biasanya untuk kelas lereng. Jadi 3 derajat, 3 sampai 8 derajat begitu. Nah, tingkat bahaya erosi. Tingkat bahaya erosi ada yang mulai dari sangat ringan, SR, dan yang sangat berat. Sangat ringan, berapa jumlah tanah permukaan yang hilang? Yang hilang ya, ini ketebalan ya, ketebalan. Kurang dari 0,15 cm per tahun. Ya, yang hilang, yang tererosi, yang terkikis. Kalau masuk dalam kategori berat, itu 1,8 sampai 4,8 cm per tahun. Ya, yang sangat berat ini lebih dari 4,8 cm per tahun. Ini untuk tingkat bahaya erosi. Kedalaman tanah. Nah, kedalaman tanah ini mulai dari sangat dangkal sampai dengan dalam. Yang masuk dalam kategori sangat dangkal, dia kurang dari 20 cm. Yang dalam, dia lebih dari 75 cm. Kalau tekstur, ini mulai dari halus sampai dengan sangat halus. Kalau halus ini lihat berpasir, lihat berdebu, agak halus, AH, ini lempung berliat, lempung lihat berpasir, lempung lihat berdebu, dan seterusnya sampai sangat halus. Nah, tekstur ini kan udah pernah dipelajarin di kesuburan tanah ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, segitiga tekstur, masih ingat nggak? Nah, ini. Pernah diajarin ini kan? Iya. Oh Iya, ya. Pak. Nah, berarti udah mahir ya untuk segitiga tekstur. Kalau misalkan persen pasirnya berapa? 40, persen liatnya 50, persen debunya 70, maka masuk dalam kategori tekstur apa? Lempung. Hah? Lempung? Lempung apa? Nggak bisa lempung-lempung toh. Lempungnya ada banyak. Dia lempung berdebu ya. Jadi ada lihat di ini, lihat di apa? Jadi lihat untuk persennya. Lihat persen pasirnya berapa, persen untuk liatnya berapa, persen debunya berapa, nanti dikonekkan di menggunakan segitiga tekstur ini. Nanti ketemu misalkan, oh dia masuk dalam kategori lempung berdebu gitu ya. Nah ini semuanya dihitung, diukur. Kalau kita ngambil sampel tanah tuh ya, ada yang tanah terusik, ada yang tanah tidak terusik, menggunakan ring sampel tanah dulu ya, kalau misalkan praktikum dasar-dasar ilmu tanah atau kesuburan tanah, ini ngitung ini mesti. Yang selanjutnya untuk drainase, kan kita udah ngomong drainase apa namanya, tanah ya, untuk faktor pembatas banjir gitu ya. Kalau drainase yang baik, nah ini lihat, ini drainase yang baik cenderung yang lapisan topsoilnya ini terjaga nih. Ya, kalau gle ini udah, berarti kalau gle ini kan kayak udah semacam apa ya, nggak bisa di ini, sangat liat gitu. Kalau sangat liat itu berarti apa namanya, kalau pada saat musim hujan, itu dia tidak bisa diteruskan, atau tidak ada proses infiltrasi masuk, gitu, sulit gitu. Nah ini yang drainase baik, dia bisa masuk ke dalam pori-pori tanah, porositasnya tinggi. Kemudian kalau yang drainase terhambat, ini tekstur liatnya itu sangat tinggi, sehingga porositasnya sangat kecil, dan menyulitkan air untuk bisa masuk, atau sistem drainase ini sangat terhambat. Kalau bahan kasar ini mulai dari satuannya sedikit sampai dengan sangat banyak. Kalau sedikit ya kerikil atau gragal ya biasanya, nah itu kurang dari 15%.
Kalau yang sangat banyak, dia posisi di lebih dari 60% untuk kerikil dan batuan, untuk bahan kasar. Kemudian, nah ini kelas bahaya banjir. Kelas bahaya banjir ada mulai dari F0 sampai dengan F4 ya. Kalau F0 ini berarti tidak ada banjir ya, dapat diabaikan. Kalau F1 ini kedalaman banjirnya yang tampil kolom nomor 3. Ini mulai dari kurang dari 25 cm sampai kemudian ada 150 cm. Nah, ini masuk dalam kategori ringan jika intensitasnya itu kurang dari 1. Gitu. Ini masuk dalam kategori ringan. Kalau yang terjadi banjirnya 1 sampai 3 kali, kita cek. Misalkan batasnya ya dalam dalam 1 bulan itu banjirnya 3 kali, kedalamannya setengah meter. Nah, ini berarti masuk dalam kategori sedang kelas bahaya banjirnya. Meskipun daya rusaknya tinggi, ya meskipun daya rusaknya tinggi, tetapi kalau dia hanya sekali saja, itu masuk dalam kategori kelas bahaya banjir yang ringan. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari intensitasnya, lama banjirnya. Kemudian, ya ini konsep evaluasi dan kesesuaian lahan ya. Kalau evaluasi lahan kan udah kita bahas di awal, di mana evaluasi lahan itu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu. Nah, hasil evaluasi lahan ini memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Nah, kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, ini kembali lagi untuk mengingatkan konsep evaluasi dan kesesuaian lahan. Nah, kesesuaian lahan tersebut ini dapat dinilai untuk kondisi saat ini, yang sekarang nih, yang aktual, atau setelah diadakan perbaikan. Kalau setelah diadakan perbaikan, ini disebut dengan kesesuaian lahan apa? Potensial. Sedangkan yang saat ini, maksudnya nggak ada tindakan sama sekali nih, nggak ada tindakan untuk perbaikan erosi misalkan, atau tidak ada tindakan perbaikan untuk faktor penghambat tadi. Nah, itu disebut dengan kesesuaian lahan aktual. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan apa itu kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan yang potensial. Kalau potensial, itu biasanya sudah dilakukan proses konservasi. Nah, ini disebut dengan kesesuaian lahan yang potensial. Kalau kesesuaian lahan aktual ini berdasarkan sifat biofisik tanah. Ya, apa biofisik tanah? Yang ada di dalam kondisi real di lahan tersebut ya. Misalkan tadi apa? Ada porositas, kemudian tekstur dan lain-lainnya. Ya, bisa karakteristik kan biofisik itu yang di kondisi di tanahnya dan juga apa yang ada di atasnya. Kalau apa yang ada di atasnya ini berarti berkenaan dengan iklim. Misalkan ya tumbuhannya, ya, land cover, penutupnya. Nah, ini masuk dalam kategori biofisik. Kalau yang potensial seperti yang saya jelaskan tadi, ini usaha-usaha yang dilakukan perbaikan ya. Lahan yang bisa dievaluasi ya, contohnya hutan konservasi, lahan terlantar atau tidak ini harus dievaluasi. Ya, lahan terlantar atau tidak produktif ini kepotong ini. Misalkan produktivitasnya kurang memuaskan nih, ada sebuah lahan kita udah tanamin, kemudian ternyata setelah dipanen ini hasilnya kurang memuaskan untuk komoditas tertentu. Maka mau nggak mau ini bagusnya harus dilakukan upaya untuk evaluasi lahan dulu, gitu. Setelah dievaluasi, baru kita tahu nih, oh ternyata kondisi lahannya itu seperti ini, masuk dalam kelas S1, S2, S3, ini nggak cocok untuk tanaman ini misalkan, cocoknya untuk tanaman ini, komoditas tertentu gitu. Nah, ini masih bisa ditingkatkan ya, untuk proses evaluasi lahan, untuk komoditas tertentu. Jadi kalau misalkan nggak cocok untuk
Padi ya harus diganti komoditasnya untuk pada komoditas tanaman yang lain yang lebih sesuai pastinya. Kalau klasifikasi kesesuaian lahan ini sesuai dengan FAO ya, kemarin udah kita sempat bahas. Ada ordo, kelas, subkelas, dan unit. Kalau ordo itu S sama N. Kalau S itu suitable, N itu not suitable. Nah, suitable nanti dibagi menjadi 3, S1, S2, dan S3, dan N. Jadi ordonya ada 4. Ya. Kalau kelas, ini adalah keadaan tingkat kesesuaian lahan dalam tingkat ordo. Nah, berdasarkan tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas kesesuaian lahan ini dibedakan menjadi beberapa. Ini berdasarkan ini ya, skala ya. Nah ini, untuk semi detail nih, 1:25.000, 1:50.000, ini makainya 3 tadi. Sangat sesuai, itu S1, cukup sesuai, itu S2, sesuai marginal, jadi ya kurang sesuai lah, namanya marginal, itu masuk dalam kategori S3. Kalau yang tidak sesuai, itu masuk dalam kategori N. Jadi kalau tadi yang awal itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, itu untuk menilai kelasnya, ya, saya ulangi lagi. Kalau yang S1, S2, S3 ini menilai kemampuannya. Ya, untuk menilai kesesuaiannya. Kalau yang tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 itu adalah kelas kemampuan. Kalau yang S ini kelas kesesuaian. Jadi kan di awal udah kita jelaskan ya, apa itu kemampuan lahan dan apa itu kesesuaian lahan. Kalau yang kelas 1 sampai 8 tadi, kelas kemampuan lahan, kemudian yang S1 sampai N, S1, S2, S3, dan sampai N ini, kelas kesesuaian. Kalau untuk skala 1:100.000, atau 1:250.000, ini dibagi menjadi kelas sesuai bersyarat, dan tidak sesuai, atau N. Nah, S1, S2, S3 ini penjelasannya ini sangat sesuai, tidak mempunyai faktor pembatas, kemudian faktor pembatasnya minor gitu ya. Kalau S2 ini cukup sesuai, ada faktor pembatasnya, dan faktor pembatasnya ini berpengaruh terhadap produktivitasnya. Kalau S3 ini pembatasnya berat, ini lumayan berat. Ya meskipun bisa bisa diubah menjadi kelasnya menjadi S2, tetapi biasanya butuh modal yang cukup besar, modal yang cukup tinggi. Ya, biasanya butuh intervensi dari pemerintah atau pihak swasta yang memiliki modal besar. Kalau yang N ini udah tidak sesuai, sulit untuk diatasi. Nah, kalau subkelas ini keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Jadi beda antara nanti kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaian lahan. Kalau kelas kesesuaian lahan ini dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan. Misalkan subkelas S3 berarti kelas kesesuaian nomor 3 RC. Ya, pembatasnya apa? Kalau RC routing condition. Nah, itu contoh S3 RC. Kalau unit ini keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Kalau RC tadi apa? RC apa namanya? Routing condition. S3 RC1 ada S3 RC2. Sama-sama dia di kelas kesesuaian nomor 3 S3, sama-sama dia masuk subkelas RC routing condition, tetapi unitnya dibedakan dalam unit 1 dan 2. Nanti misalkan S3 RC1 pada unit kondisi tertentu
dan S3RC2 pada root condition yang berbeda-beda gitu. Routing condition kan beda-beda gitu. Jadi dibedakan berdasarkan angka saja, berdasarkan nomor. Unit 1, kedalaman efektif sedang 50-75 cm. Unit 2, kedalaman efektif dangkal, dia kurang dari 50 cm gitu. Kalau semakin dangkal artinya apa? Semakin apa? Semakin bagus atau semakin tidak bagus? Tidak bagus. Semakin tidak bagus gitu ya. Saya ulang, misalkan begini, artinya tolong diartikan. S3RC2, S3 artinya apa? Sesuai margin. Kelasnya masuk kelas S? 3. S3. S3 tadi apa? Sesuai margin. Sesuai marginal. Kurang sesuai, masuk marginal tadi ya. RC? Routing condition. Routing condition. Routing condition ini apa? Kedalaman kan? Kedalaman efektif kan? Routing condition itu, kedalaman akar. RC2 artinya apa? Masuk dalam kedalaman efektif yang dangkal. Artinya kelas kesesuaian S3 kurang sesuai dengan routing condition atau kedalaman efektif yang dangkal. Nah itu artinya S3RC2. Nah, ini jarang sih dipakai. Tapi biasanya kita pakainya yang pakai S1, S2, S3, dan N. Untuk memudahkan. Ini kualitas dan karakteristik lahan ya. Untuk kualitas lahan itu kompleks lah. Kalau ngomongkan lahan itu. Jadi kalau yang disebut land karakteristik ya, karakteristik yang nempel di dalam lahan tersebut gitu. Karakteristiknya ada apa saja ya, bergantung pada apa? Kondisi biofisik tadi itu untuk karakteristik lahan. Nah, ini ditetapkan oleh FAO ya, Badan PBB yang menangani masalah land, misalkan juga berdasarkan berkenaan dengan food ya, pangan, food agriculture. Nah, ini karakteristiknya kayak gini. Nah, begini. Ya. Ada kualitas lahan, ada karakteristik lahan. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, di zoom aja dari HP-nya. Ada kualitas lahan, ini menggunakan temperatur. Kalau karakteristik lahan, menggunakan temperatur rata-rata. Kualitas lahan ini ketersediaan air. Water availability, WA. Kalau karakteristik lahan, dia curah hujan, kelembapan, ya, relative humidity, kemudian lamanya bulan kering. Kualitas lahan ini ketersediaan oksigen, karakteristik lahan, drainase, dan seterusnya lah. Ini komponen-komponennya. Komponen-komponennya. Mulai retensi raha, toksisitas, keracunan, ya. Kemudian kalau yang karakteristik lahan ini salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik, dan seterusnya. Jadi ini karakteristiknya. Karakteristik lahan dan kualitas lahan. Kalau kualitas lahan variabelnya ada temperatur, ketersediaan air, dan seterusnya sampai penyiapan lahan. Kemudian kalau karakteristik lahan, ini variabelnya ada temperatur rata-rata sampai pada batuan di permukaan. Nah, bagaimana metode evaluasi dan arahan penggunaan lahan? Pertama, kita harus sediakan data atau peta iklim. Ada curah hujan, suhu udara, kemudian ada peta tanah dan datanya. Ada kelerengannya, dan juga karakteristik tanahnya. Ada kita harus nyiapin nih, peta topografi, meliputi apa? Relief dan elevasi. Ini di overlay nanti di dalam QGIS ya, di ArcGIS juga bisa, di software. Jadilah karakteristik lahan. Kemudian kita matchkan dengan persyaratan tanaman atau penggunaan lahan. Nanti dari kementerian sudah ada nih. Kementerian sudah membuat persyaratan untuk tanaman kelapa sawit misalkan. Nah, itu sudah ada, sudah detail lengkap. Persyaratan untuk lahan untuk tanaman cabai misalkan. Nah, ini sudah ada. Di-matchkan
antara yang sudah kita evaluasi tadi dengan yang persyaratan dari apa? Dari tanaman. Ketika sudah kita overlay, misalkan kita match-kan, dicek, woi nanti muncul kelas. Muncul kelas S1, S2, S3, dan N. Kemudian kita evaluasi lagi. Yang tadi persyaratannya, kalau misalkan kita mau nanam padi nih ya, sesuai nggak gitu? Yang aktual, penggunaan lahan aktualnya. Oh ternyata, kan misalkan kita dapat peta yang besar, satu kabupaten Banyuwangi, untuk Kabat aja misalkan. Oh ternyata, untuk daerah dekat Poliwangi ini sangat sesuai untuk komoditas tanaman padi. Sementara untuk macan putih yang bagian atas ini nggak cocok nih untuk tanaman padi. Nah baru kemudian diambil ini kebijakan untuk arahan penggunaan lahan dan seterusnya. Nah begitu. Nah gini. Nah ini contohnya. Ini untuk tanaman kelapa nih pada SPT 4. Jadi nanti ketika kita mau ngevaluasi lahan, kita harus lengkapi nih data-data ini, data temperatur, data ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, gambut, retensi hara, dan seterusnya. Nah ini semuanya, ini kita harus uji di lab, di laboratorium. Kemudian bahaya erosi juga kita hitung. Nanti ini kelas kesesuaian lahan aktual nih. Ketemu nih S2, S2, S3, S3, S1, dan seterusnya. Ini aktualnya. Dan setelah dilakukan usaha perbaikan, nah ini nanti bisa berubah. Ya. Jadi ini aktualnya kondisinya, yang ini potensial. Kalau potensial tadi apa? Ada aktual, ada potensial. Masih ingat nggak tadi? Sudah mengalami Melakukan konservasi. Udah upaya ada konservasi. Nah itu udah ada upaya untuk pengawetan. Nah itu masuk dalam kelas lahan yang potensial. Nah ini contoh untuk persyaratan tumbuh tanaman kelapa. Nah ini kan dari kementerian nih untuk apa namanya persyaratan. Ya nggak hanya dari kementerian sih, dari penelitian ya, balai penelitian. Nah ini bisa dipakai. Kan tadi kalau kita lihat dari sini ya, dari sini kan kita match-kan nih, ada persyaratan tanaman, kemudian ada penggunaan lahan aktual. Jadi dua data ini harus kita dapatkan, yang persyaratan tanaman sama penggunaan lahan aktual ini kita harus dapatkan dulu untuk nanti menjadikan arahan penggunaan lahan ini. Jadi ini datanya, terus ini data persyaratan tumbuh. Nah itu. Oke. Sampai situ saja untuk kuliah pada pagi hari ini, konservasi lingkungan. Silakan ada yang ditanyakan? Sepertinya masih banyak bingungnya ini kalau nggak praktek. Silakan, jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk bedanya karakteristik tanah yang ada di Indonesia antara Jawa, Kalimantan, dan Papua itu bagaimana, Pak ya? Loh, bagaimana apanya ini maksudnya? Karakteristiknya, Pak. Karakteristiknya. Ya, baik. Kalau Jawa karena memang didominasi dari apa namanya? Gunung, maka lebih cenderung topsoilnya ini kejaga, lebih bagus. Jadi lebih banyak kandungan humusnya. Kalau di Kalimantan, ini didominasi oleh lahan-lahan gambut. Meskipun ada beberapa tanah-tanah mineral, jadi lebih sedikit tanah mineralnya dibandingkan gambutnya. Jadi lebih banyak gambut. Maksudnya tanah mineral ini yang bisa diinjek ya, yang bisa diinjek. Yang bisa diinjek artinya ya tanah-tanah yang kayak di Jawa gitu. Kalau tanah gambut, ini ketika diinjek ya ambles gitu. Kemudian kalau di Papua ini lebih didominasi oleh perbukitan. Jadi kalau dilihat dari sekilas ya, saya belum pernah ke Papua sih, belum pernah uji tanah secara keseluruhan di sana.
Kalau dilihat dari banyaknya pegunungan, ini dominasi batuannya lebih banyak gitu. Kandungan mineral kayak misalkan logam-logam lebih banyak gitu. Itu kalau pendapat dari saya. Gimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi saya agak ketinggalan. Yang mana? S3 Hmm. RC2. Yang tadi loh, Pak. S3 RC2. Ini dapat dari mana ya, Pak? S3. Oh, ini. Oke, yang 2 itu. Yang 2, RC2 artinya dia kedalaman efektifnya dangkal. Dia kurang dari 50. Berarti itu dari tabel sebelumnya tadi, Pak? Oh, enggak dipakai. Kan yang ini, yang S3 RC1 sama S3 RC2 ini jarang sekali dipakai. Jarang sekali dipakai. Yang dipakai hanya S1, S2, S3, dan N saja. Itu saja. Jadi kalau lihat di tabel, tabel yang ini ya, ini cuman menjelaskan S1, S2, S3 saja. Gimana? Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Hmm. Tadi untuk kondisi tanah yang agak terhambat, terus terhambat, dan juga sangat terhambat, itu kan lapisan atas tanahnya kan untuk yang agak terhambat dan sangat terhambat itu kan sepertinya sama. Nah, itu yang membedakan gimana, Pak? Karena kalau dilihat kan agak terhambat sama terhambat, itu kan lebih, lebih sulit yang terhambat. Tapi malah kondisi tanahnya itu sepertinya agak terhambat itu sama seperti sangat terhambat. Yang ini ya, drainase ini ya? Iya. Yang mana? Agak terhambat dan sangat terhambat. Agak terhambat sama terhambat ini ya. Yang ini, lihat semuanya ini clay. Kalau yang drainase terhambat, kalau kalian zoom, ini gambarnya agak putih. Yang ini putih. Gley-nya dimulai dari kedalaman 25 sampai dengan dan seterusnya. Tetapi kalau yang drainase sangat terhambat, ini gley-nya mulai dari 0. Mulai dari awal kedalaman dari ini ya, dari permukaan ini sudah gley semua. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya? Gimana? Untuk yang tadi, Pak, lahan potensial sama aktual itu, usaha apa sih, Pak, yang bisa merubah dari lahan aktual ke potensial itu, Pak? Oke. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengubah dari S1 ke S2 ke S2 ke S1, S3 ke S1 gitu ya? Iya. Yang pertama yang harus diperhatikan tadi, yang diubah adalah faktor penghambat yang 4 tadi. E, W, S, dan C. Tapi C sangat sulit. Jadi usaha-usaha yang dilakukan adalah, yang utama yang harus diprioritas adalah pencegahan erosinya dulu. Karena erosi ini masalah dari sekian banyak permasalahan untuk konservasi. Paham nggak Mas sampai sini? Jadi kalau erosinya itu harus ditangani dulu pertama. Karena erosi ini yang menyebabkan kehilangan unsur hara, kemudian pengangkutan nanti jadi sedimen, penumpukan di sungai, kemudian jadi pendangkalan gitu ya. Yang awalnya tanahnya subur menjadi tidak subur akibat erosi ini. Jadi usaha yang paling utama yang harus dilakukan ini erosi. Penyebab banjir juga salah satunya adalah erosi, karena erosi tidak tertangani. Kemudian terjadilah pendangkalan yang ada di sungai.
muncul delta-delta sungai. Sehingga apa? Yang harusnya sungai itu mampu menampung debit air yang besar, yang tinggi, namun karena adanya sedimentasi akibat dari erosi tadi, akumulasinya, ini menjadi bencana pada akhirnya gitu. Jadi yang perlu ditanganin pertama itu adalah erosinya dulu. Itu dari saya. Yang lain, silakan. Cukup? Ini BKPM-nya udah saya bagikan kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah mulai praktikum belum? Belum. Kelas 3A belum, Pak. Kelas 3A belum ya? Kelas 3B? Halo 3B? Oh, ini 3B nggak ada yang masuk? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? 3C? Belum. 3D? Belum, Belum, Pak. Loh, Pak, belum ada yang praktikum ini. Nggak komunikasi sama apa? Teknisi. Terakhir komunikasi itu katanya tunggu info lebih lanjut lagi, Pak. Gimana? Nggak jelas suaranya gimana? Tunggu info lebih lanjut katanya, Pak. Kan kemarin sebelum puasa itu kan katanya mau itu apa praktikum apa sih? Terumbu karang, Pak. Itu terus akhirnya nggak jadi apa ya kemarin gitu. Jadi belum ini ya, belum praktikum sama sekali, ini gimana nih? Saya nggak ngerti. Kan ini sudah saya buatkan ini. Pengenalan erosi ini harus ke lapangan, kemudian pengukuran infiltrasi. Kemudian ini yang kemarin ini yang LRB, resapan biopori, kan kalian udah bikin tuh di rumah kan? Sudah. Nah, ini nanti ada perlakuannya. Jadi yang pertama bikin dulu, nanti kemudian ada perlakuan ini. Jadi kemarin itu hanya awalan saja untuk tugasnya itu. Kemudian ini ada penilaian kelas kemampuan lahan yang barusan saya jelaskan. Nah, nanti apa namanya? Ada formnya kayak gini. Nanti kalian harus ke lapangan. Kemudian kalian cek tekstur tanahnya, kelerengannya, drainase, kedalaman efektif. Nanti dicek ini semuanya. Nanti masuk kelas apa? Nah, nanti ditentukan tuh macam rekomendasi konservasi tanahnya secara vegetatif atau mekanis. Ya. Kemudian yang acara kelima ini untuk apa namanya kegiatan teknologi konservasi. Nanti kalian bikin ini, kalian ke lapangan. Pokoknya konservasi lingkungan ini lebih banyak ke lapangan, nggak mungkin yang di ruang itu hanya satu tok, apa namanya? Yang pengelolaan ini, pengelolaan peta. Nah, ini pengenalan GIS dan pembuatan apa namanya daerah aliran sungai ini. Nah, ini menggunakan software, menggunakan GIS. Nah, ini harus di lab nanti. Yang lainnya ini ke lapangan semua, nggak bisa kalau konservasi lingkungan cuman di dalam ruangan toh. Oke, mungkin itu untuk BKPM ya, untuk praktikum. Nanti silakan dicek, BKPM-nya udah saya kirimkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya minta untuk segera segera praktikum gitu. Kalau enggak nanti enggak selesai ininya. Bisa nanti apa ya? Setelah UAS nanti tambah enggak jadi praktikum nantinya. Kalau enggak segera dihubungi teknisinya. Ya. Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja ya jika tidak ada pertanyaan. Kuliah untuk pada pagi hari ini terkait dengan mata kuliah konservasi lingkungan dengan topik bahasan di kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaian lahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.